Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, how are you today? Bagaimana kabar anak-anak kita hari ini? Tetap sehat dan semangat ya. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, sebelumnya tadi kalian sudah mempelajari tentang tematik IPA, yaitu tentang energi. Sekarang kita lanjut ke tematik bahasa Indonesia ya. Di bahasa Indonesia ini kita akan mengenal teks laporan hasil pengamatan dan teks petunjuk. Jadi kita nanti ada dua materi ya, pengamatan dan teks petunjuk. Oke, apa sih yang dimaksud dengan teks laporan hasil pengamatan? Kamu semua bisa membuka halaman 5 ya. Yang pertama, pengamatan adalah melihat dan memperhatikan dengan teliti. Kemudian, laporan merupakan segala sesuatu yang dilaporkan. Jadi, pengertian dari laporan hasil pengamatan adalah catatan tentang segala sesuatu yang dilihat atau diperhatikan. Oke, sekarang kalian perhatikan dulu ciri teks laporan. Yang pertama adalah mengandung fakta dan nyata. Apa yang ada di lapangan, apa yang ada di pengamatan kalian itu adalah faktanya. Jadi harus kalian tulis sesuai dengan fakta yang terjadi. Kemudian bersifat objektif, yaitu disesuaikan dengan kenyataannya, tidak boleh ada prasangka dari diri sendiri. Kemudian menggunakan bahasa ilmiah dan kosakata yang baku, menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan ejaan yang berlaku. Lalu struktur teks laporan yang pertama ada nama pengamatan, misalkan ingin mengamati apa? Oh, mengamati tentang tumbuhan kah? Tentang proses fotosintesis atau tentang sumber energi. Kemudian tujuan pengamatan itu seperti apa? Waktu pengamatannya itu kapan? Harus ditulis dengan jelas. Tempat, alat dan bahan, cara kerja ini bisa ada bisa enggak, kemudian hasil pengamatan dan kesimpulan. Sekarang kalian perhatikan ke contoh ya. Nah, ini adalah contohnya. Atas sendiri ini adalah nama laporan ya. Itu bisa kita tulis kembali di sini. Kemudian ada tempat kegiatannya di mana, waktunya. Kemudian pengamatnya siapa, hasil pengamatannya nanti ditulis di sini ya, sampai panjang sampai selesai. Atau dalam bentuk seperti ini juga bisa laporannya ya. Nih, ini adalah contoh dari laporan pengamatan. Oke, sekarang kita ke materi kedua yaitu tentang teks petunjuk. Teks petunjuk merupakan suatu teks yang menjelaskan proses membuat atau menggunakan sesuatu. Di sini teks petunjuk nanti akan dibagi menjadi 4 jenis ya. Yang pertama yaitu teks mengenai pemakaian obat. Ya, ini cara penggunaannya, terus dosisnya berapa, biasanya ada di label bagian belakang kardus maupun ada di kertas khusus ya di dalam obat tersebut. Kemudian ada membuat sesuatu ya, misalkan membuat mie instan yang enak bagaimana, biasanya ada di belakang kemasan snack, kemasan mie instan seperti itu ya. Lalu ada juga melakukan sesuatu ya, bisa melakukan contoh cuci tangan, cara cuci tangan yang benar, kemudian cara petunjuk menggunakan LPG, atau bisa juga tips-tips, misalkan tips merawat tubuh, tips atau tips cara belajar yang baik ya. Lanjut ada petunjuk lokasi ya, ini atau petunjuk jenah, biasanya ada di kartu undangan pernikahan ya, ataupun ada di peta-peta di daerah pariwisata, tempat-tempat pariwisata itu juga ada teks petunjuknya, petunjuk lokasi agar kita tidak tersesat. Oke, selanjutnya ciri teks petunjuk yang pertama kita menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah itu misalkan berakhiran kah atau berakhiran lan ya. Kemudian bahasanya singkat, jelas, dan deskriptif. Deskriptif maksudnya itu menjelaskan ya, menjelaskan apa saja sih yang harus dilakukan seperti itu. Kemudian petunjuknya harus urut. Jadi ketika kamu membuat sesuatu atau melakukan sesuatu itu harus urut, tidak boleh terbolak-balik. Dan tuliskan petunjuk secara rinci dan detail agar pembaca kalian itu memahami. Lanjutnya, cantumkan hal-hal yang perlu dihindari.
ya, agar tidak terjadi kesalahan dalam proses membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Yang terakhir, jangan lupa tambahkan ilustrasi pendukung agar orang lebih memahami apa yang kamu maksudkan. Berikut contoh dari struktur teks petunjuk ya. Kalian perhatikan yang di atas ini ada tujuan, alat dan bahan, cara membuat serta ilustrasi. Ini adalah tujuannya, alat dan bahan, kemudian cara membuat, dan yang terakhir adalah ilustrasi. Oke anak-anak, kita sudah sampai di akhir materi, yaitu tentang teks pengamatan dan teks petunjuk. Kalian bisa mengulangi lagi. Semoga kalian memahami dan bermanfaat untuk kita semua. Oke anak-anak, cukup sekian ya materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.